Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, siswa-siswi SMK Mekar Arum, tentunya atau khususnya untuk kelas 9. Nah, pada hari ini jadwal Bapak ya untuk mengajar kepramukaan. Tidak ada alasan kalian untuk tetap belajar ya. Walaupun di masa pandemi ini kalian tetap harus menjalankan pembelajaran walaupun di rumah saja ya. Oke, baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan kalian semua dan juga orang tua kalian di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita semua bisa dilindungi dari wabah penyakit virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, biar tidak lama, sekarang Bapak akan ngasih pengantar saja untuk materi kepramukaan di kelas 9. Baik, kemarin ketika kelas 7 itu masih mengenal ya kepramukaan karena masih tingkatan ramu, kemudian kalian kelas 8 rakit, dan sekarang itu kelas 9 kamu sudah tingkatan terang. Sebenarnya kalau golongan tersebut tidak ditentukan oleh kelas ya, cuma karena di kita di Mekar Arum pembelajaran pramuka itu wajib masuk mata pelajaran, sehingga materi ramu kita kasih di kelas 7, rakit di kelas 8, dan terang di kelas 9. Nah, saat ini Bapak akan ngajar di kelas 9. Baik, masih dasar, yaitu dasar Dharma Pramuka. Kalian masih ingat lah ya, ada 10 poin dasar Dharma Pramuka. Bagaimana pengaplikasiannya sekarang? Karena terang kalian, jadi menerapkannya bagaimana ya. Baik, sambil mengingat juga ya, yang pertama untuk dasar Dharma Pramuka. Ya, baik, yang pertama itu apa? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang pertama sudah kita pasti sudah tahu ya, dasar Dharma poin pertama itu yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita selaku makhluk ciptaan Tuhan, tugas kita itu hanya untuk beribadah ya, dan tingkatkan dalam keadaan seperti ini. Justru ibadah kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperkuat ya. Kita memohon agar wabah virus corona ini segera berlalu, tetapi kalian tidak meminta, tidak takwa, tidak beriman kepada Tuhan yang menciptakan virus tersebut. Makanya di masa pandemi ini kuatkan imun kita dan kuatkan iman kita ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Boleh karena lama ini kalau dicatat. Yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, di masa pandemi ini jiwa simpati kita, jiwa sosial kita itu sangat diuji. Di sini di poin kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Banyak di Indonesia, di kita, di sekitaran orang yang mampu memberikan sumbangan kepada mereka yang terdampak COVID. Kemudian kita memberikan bantuan berupa apa? Memberikan dana untuk APD keselamatan bagi para kesehatan ya, tim medis. Kemudian kita menyumbangkan sekian unit uang dan sebagainya. Itu salah satu sebagai apa? Pengaplikasian dari cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam bagaimana? Kita mencintai bumi. Kita minimal di rumah kita sendiri ya, menanam bunga, kemudian merawat itu penghijauan pohon dan sebagainya ya. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Saya harapkan, Bapak harapkan, guru harapkan, walaupun tidak bertatap muka, mohon untuk segala nilai-nilai kesopanan yang sudah diterapkan di Mekar Arum jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. Kalian mentang-mentang belajar di rumah, seenaknya berkomentar di grup. Mentang-mentang kalian belajar di rumah, kemudian saya swap fotonya dengan menggunakan apa dan sebagainya. Tetaplah bersopan santun. Apalagi ketika di rumah kepada orang tua, berkata yang baik, bertingkah laku yang baik kepada masyarakat sekitar, tetangga, teman, sahabat dan sebagainya. Berkatalah yang sopan.
Oke. Untuk yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Ya, patuh dan suka bermusyawarah. Contohnya, ketika kita berada di kelas, ya, kita mengobrolkan sesuatu atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Disitulah belajar kita untuk bermusyawarah, untuk mengambil mufakat. Ya, di kelas ada KM, ada sekretaris, ada bidang-bidang. Contohnya, kalian akan menentukan bagaimana kostum kelas untuk nanti pergi ke Pangandaran. Nah, kalian itu di situ berusaha atau melatih bagaimana untuk menyatukan kesepakatan antar sesama teman. Ya, itu nilai yang keempat itu patuh dan suka bermusyawarah. Ya, ini di kelas 9 harus mengaplikasikan, bukan hanya mengetahui dasar dharmanya saja, bukan hanya menghafalnya, tapi mengaplikasikan atau menerapkan. Kemudian yang kelima itu rela menolong dan tabah. Ya, kita harus rela menolong sesama. Kalau di kelas contohnya ada teman kita yang belum sarapan, dia tidak keburu membawa sarapan, tidak membawa bekal, kemudian kita membantu sedikit untuk ngasih makanan, boleh. Ada teman kita yang sakit, kemudian kita menjenguknya, menolong sesama teman, ya. Atau mau berangkat ke sekolah, dia kesusahan, ya, untuk apa? Menuju ke sekolahnya tidak bawa kendaraan, kalian bawa tapi SMP enggak ya? Kita menolong kepada mereka. Menolong dalam segala hal apapun dilandasi dengan ikhlas. Jangan sampai menolong karena ingin dipuji orang lain. Jangan menolong karena ingin terlihat oleh orang lain, ingin pamer, ingin dianggap bahwa saya ini adalah baik hati dan sebagainya. Percuma, tidak akan menjadi pahala. Menolonglah dengan ikhlas. Ya. Kemudian untuk poin ke-6, rajin, terampil dan gembira. Rajin hanya ketika sekolah saja, terampil hanya belajar di rumah saja, bukan. Di rumah pun juga kalian harus lebih terampil. Dengan dikasih tugas oleh ibu guru, contohnya prakarya. Sekarang kalian praktekkan di rumah untuk memasak telur. Oke, yang dibayangkan oleh kita biasanya masak telur ya udah dadar, diceplok, direbus dan sebagainya. Justru disitulah diuji keterampilannya. Oh, saya akan membuat memasak telurnya itu dengan apa? Digulung, pakai tusuk. Kemudian saya akan membuat masak telurnya itu disemur, ya, disayur dan sebagainya. Terampil juga ketika di rumah, bukan hanya ketika belajar di sekolah, ya. Berkolaborasi antara kalian dengan orang tua, ya. Itu nomor berapa? Nomor ke-6, rajin, terampil dan gembira. Kemudian ke-7, hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, cermat dan bersahaja. Hemat dalam artian apa? Contohnya sekarang dalam pembelajaran, kalian harus hemat dalam menggunakan kuota. Jangan mentang-mentang tidak pergi ke sekolah, akhirnya sampai larut malam kalian main game, ya, menghabiskan kuota kan? Mending dipakai untuk apa? Untuk pembelajaran online, bukan untuk main game, ya. Apalagi diberikan bantuan dari sekolah untuk kuota. Gunakan kuota tersebut sebaik mungkin. Itulah jiwa hemat kita. Paham ya? Kemudian hemat, cermat dan bersahaja. Cermat ketika belajar di rumah, ya, guru mengasih materi seperti ini, mengasih tugas seperti ini. Cermatlah dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, cermat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan rusuh, ya, gitu ya. Itu pengaplikasiannya. Kemudian yang ke-8, disiplin, berani dan setia, ya. Disiplin tetap ketika belajar di rumah. Sekarang kita belajar di rumah, ya. Jam sekian kita harus sudah mulai tadarus. Kemudian jam sekian kita harus sudah mulai untuk pembelajaran. Kemudian jam berikutnya kita harus sudah mulai belajar dan sebagainya. Disiplinlah walaupun di rumah. Lihat sesuai agenda yang telah diberikan oleh sekolah. Ya, terapkan norma dasar dharma. Poin apa tadi? Poin ke-8 yaitu disiplin, berani dan setia. Ya. Kemudian disiplin, berani dan setia. Ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalian di rumah dikasih tanggung jawab oleh orang tua.
kemudian apakah itu menjaga rumah sambil belajar, kemudian kalian diberi tanggung jawab untuk tetap bersekolah, dikasih uang, dikasih biaya untuk sekolah, kalian harus bertanggung jawab. Contoh di kelas, ketika kalian dikasih jabatan sebagai KM, kemudian sekretaris bendahara sebagai, bertanggung jawablah dari hal-hal yang kecil sehingga nanti ketika masuk SMA, kuliah dan sebagainya, kalian tetap harus bersikap bertanggung jawab apapun amanah yang diberikan oleh orang lain. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, pengaplikasian dari dasar dharma yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci dalam pikiran. Jangan sampai kita memiliki pikiran-pikiran yang kotor. Ya. Jangan kemudian kita negatif thinking kepada orang lain, tidak boleh. Ya. Positif thinking terus untuk pikiran kita. Suci dalam pikiran, perkataan. Apalagi sekarang kita diskusi belajar melalui WA group ya atau Zoom meeting. Jangan sampai kalian melontarkan kata-kata di WA dengan bahasa yang kasar. Kemudian kita melontarkan kata-kata kalimat di Zoom, suara yang tidak enak didengar oleh orang lain. Suci dalam pikiran, perkataan, dan juga suci dalam perbuatan. Artinya jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya suci dalam perbuatan. Contoh kalian ketika di kelas ada orang yang lagi lewat di sliding merengkas gitu ya, itu tidak suci perbuatan kalian karena menjadi orang lain. Kemudian kalian menyuri uang teman kalian ketika di kelas kosong. Kemudian saya akan ngambil uangnya karena mereka lagi keluar. Itu kotor perbuatannya. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Gitu ya. Baik anak-anak semuanya, itu hanya sedikit pengantar untuk mata pelajaran kepramukaan untuk sekarang. Kalian tanamkan pada diri kalian, kemudian aplikasikan dasar dharma pramuka itu yang ke-10 itu. Pahami, maknai, dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kalian akan menjadi manusia yang bermanfaat seperti makna dari tunas kelapa, dari ujung pucuk sampai akar ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kalian selaku manusia seperti halnya pohon kelapa, dari ujung sampai ke akarnya dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Terima kasih untuk pembelajaran yang pertama. Kalian boleh dicatat dan juga dicatat di bukunya untuk aplikasi dari dasar dharma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.